Rasulullah pernah ditanya, kapankah hari kiamat itu terjadi? Dan inilah jawaban Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat ilahi Rabbi, Rabb yang tidak pernah sekejap pun lupa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Dan lebih-lebih nikmat terbesar yang kita terima yaitu berupa nikmat Islam, iman, sunnah, serta sehat walafiat. Dan ini semua merupakan induk segala nikmat. Tidak lupa juga, marilah kita sama-sama meningkatkan, memelihara ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, karena hanya dengan ketakwaan inilah kita semua akan selamat di dunia hingga di akhirat nanti. Teman-teman, sahabat Ismail Attaqi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam agama Islam adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari kiamat, sebagaimana kita ketahui, merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Keimanan kepada hari akhir dan kebangkitan ini merupakan salah satu hal yang banyak ditolak oleh kaum kafir. Adapun kita kaum muslimin, tanpa ragu sedikit pun kita beriman bahwa hari kiamat pasti akan tiba dan terjadi. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada seluruh perkara gaib yang telah diberitahukan wahyu, baik melalui kalamullah maupun melalui lisan Rasulnya yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang telah dijelaskan secara gamblang, baik dalam ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga merupakan kesepakatan seluruh sahabat, ulama, dan kaum muslimin. Maka sangat jelas bagi kita semua bahwa hari akhir ini pasti akan terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun, dan tidak ada yang meragukan atau menentangnya kecuali orang-orang kafir, ateis yang berpaham materialis. Masalahnya sekarang, kapankah kiamat itu akan tiba? Teman-teman semua, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini tidak lain adalah sebagaimana jawaban yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang ketika mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau mengatakan, ilmunya ada di sisi Allah, yakni ilmu tentang kapan terjadinya kiamat hanyalah Allah yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alukan nas anis sa'ati Kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariban. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-63. Demikian pula dengan firman Allah di dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Kul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum
illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Rabb, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-A'raf ayat ke-187. Juga di dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat ke-42 sampai 45 Allah berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ata ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebut waktunya? Kepada Rabb mulah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Teman-teman rahimakumullah, meskipun kejadian hari kiamat adalah sesuatu yang gaib dan merupakan rahasia Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semua tentang tanda-tandanya. Dan kalau kita mau mencermati tanda-tanda hari kiamat tersebut, maka kita semua akan sepakat pada satu kesimpulan, yakni hari kiamat sudah dekat. Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaziri di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat dengan begitu sistematis. Beliau membagi tanda-tanda terjadinya hari kiamat menjadi dua bagian, yaitu Asyratus Sa'ah As-Sughra, yakni tanda-tanda kiamat yang kecil, dan Asyratus Sa'ah Al-Kubra, yakni tanda-tanda kiamat yang besar yang menunjukkan sudah sangat dekatnya kiamat. Beliau lalu membagi tanda-tanda kiamat yang kecil menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu tanda-tanda yang sudah terjadi dan telah berlalu, yaitu berupa terbelahnya rembulan sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qamar, lalu diutusnya Nabi Muhammad SAW dan sekaligus wafatnya beliau, kemudian penaklukan Baitul Maqdis dan keluarnya api dari negeri Najd. Yang kedua, tanda-tanda yang sedang terjadi dan masih terus berlangsung. Di antaranya adalah tersebarnya fitnah, kekacauan, dan kemungkaran, munculnya orang yang mengaku nabi, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, kezaliman terjadi di sana-sini, meratanya alat-alat musik dan anggapan halal terhadapnya, zina merajalela, banyak orang meminum khamar, orang-orang melarat saling berlomba membangun rumah dan gedung, membangun masjid hanya untuk bermegah-megahan, banyak terjadi pembunuhan, kemudian waktu terasa pendek, banyak terjadi gempa bumi, pasar-pasar dan supermarket saling berdekatan, urusan tidak diserahkan pada ahlinya, keburukan mendominasi, kesyirikan menyebar di tengah-tengah umat Islam, juga banyak terjadi kebohongan, pemutusan silaturahim, pengkhianatan justru mendapat kepercayaan. Orang tidak peduli lagi tentang halal dan haram di dalam mencari rezeki. Ada juga banyak wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Inilah di antara tanda-tanda kiamat yang saat ini telah disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan tentunya bukan melalui forum ini untuk menyebutkan secara detail satu persatu. Yang jelas, teman-teman sekalian, kita semua telah membuktikan sendiri bahwa apa yang disabdakan Rasulullah berkenaan dengan tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah benar adanya. Apa yang telah disebutkan tadi kini telah menjadi fakta yang benar-benar terjadi pada masa ini.
dan kita semua tidak mengingkarinya. Selanjutnya yang ketiga adalah tanda kiamat sugro yang belum terjadi dan akan terjadi. Di antaranya yaitu terjadinya penaklukan Konstantinopel dengan tanpa peperangan. Kemudian kaum muslimin akan memerangi bangsa At-Turk, memerangi Yahudi hingga mendapat kemenangan. Muncul seorang laki-laki dari kabilah Khoton yang mengajak manusia kepada ketaatan. Lalu terjadi dominasi jumlah kaum wanita hingga seorang laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Selain itu adalah munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Lalu setelah itu akan terjadi penghancuran Ka'bah oleh seorang laki-laki dari Habasyah yang disebut dengan Zu As-Sawiqatain. Dan inilah akhir zaman yang menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat, ditandai dengan munculnya tanda kiamat kubra. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah mengetahui tanda-tanda kiamat sugro yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tanda yang telah terjadi, tanda-tanda yang sedang terjadi dan masih berlangsung di saat ini, serta tanda-tanda yang akan terjadi. Selanjutnya, perkenankanlah di dalam pembahasan ini kami menyampaikan tanda-tanda kiamat kubro sebagaimana telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Di antara tanda-tanda tersebut adalah pertama, keluarnya Dajjal. Dajjal adalah manusia keturunan Nabi Adam. Dia akan muncul di akhir zaman dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia muncul dari arah timur, dari negeri Khurasan. Dia menjelajahi bumi kecuali hanya beberapa negeri atau kota yang tidak dapat dimasukinya, yakni Baitul Maqdis, Bukit Tursina, kota Mekah, dan kota Madinah. Kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni 2 bangsa yang membuat kerusakan di bumi. Keempat, munculnya Dukhan, yakni asap yang menyelimuti bumi. Kelima, terbitnya matahari dari barat. Keenam, munculnya Dabbah, yaitu sejenis binatang yang mampu berbicara dan membedakan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir melalui indera penciumannya. Teman-teman rahimakumullah, inilah sebagian tanda-tanda hari kiamat yang besar yang hanya dapat kami sampaikan secara ringkas pada pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan bahas di video-video selanjutnya. Makanya buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan materi-materi seputar wawasan Islam, bisa di subscribe supaya tidak ketinggalan dari video-video yang baru. Yang paling penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita tetap istiqomah mempertahankan keimanan kita di tengah kondisi yang serba sulit, di dalam krisis multidimensi, dan di masa fitnah sedang mendera, kerusakan dan kemaksiatan merajalela. Mumpung masih diberi kesempatan, mumpung pintu taubat masih terbuka, mumpung nafas belum sampai di tenggorokan. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin serta melimpahkan kebaikan bagi kita semua dan kepada kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga menjadi pahala